Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Reza Puyasa, spesialis sambung dari Fakultas Teknik jurusan Industri. Di sini saya akan mengambil materi untuk menggunakan tugas 11 dari ISO yang ketiga, yaitu pentingnya standar kesehatan dan keselamatan kerja atau Health Safety Standard for Health Accident in the Workplace. Izin Pak Abdul dan teman-teman, di sini saya sudah buat materi menggunakan AI dan dibuat dengan secara presentasi. Oke, akan saya lanjut. Standar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan produktivitas. Oke, di sini ada jenis-jenis standar untuk K3. Yang pertama ada standar umum. Standar umum yaitu merupakan peraturan dasar dan prinsip-prinsip keselamatan kerja yang berlaku di berbagai jenis pekerjaan. Yang kedua ada standar khusus. Standar khusus K3 diterapkan pada bidang pekerjaan tertentu seperti konstruksi, penambangan, dan manufaktur. Dan yang ketiga adalah standar peralatan. Nah, standar peralatan ini mengatur penggunaan peralatan kerja yang aman dan sesuai dengan ketentuan standar K3 yang berlaku di perusahaan tersebut. Nah, yang keempat, standar lingkungan kerja. Standar ini mengatur lingkungan kerja yang aman dan sehat, seperti pencahayaan, ventilasi, dan suhu. Lanjut ke manfaat penerapan standar K3. Yang pertama itu ada untuk mencegah kecelakaan. Standar K3 membantu untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan cedera atau kematian. Nah, selanjutnya meningkatkan moral karyawan. Karyawan jadi merasa aman dan terlindungi ketika perusahaan menerapkan standar K3 yang baik. Selanjutnya meningkatkan produktivitas karyawan. Di lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat meningkatkan konsentrasi dan motivasi karyawan sehingga meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, terakhir ada meminimalkan kerugian. Penerapan standar K3 dapat meminimalkan kerugian finansial yang disebabkan oleh kecelakaan kerja. Nah, di sini ada beberapa contoh perusahaan yang melakukan K3, dan di sini untuk nama perusahaannya mohon diperhatikan teman-teman, saya samakan menjadi PT XYZ dan PT ABC. Oke, lanjut ke PT XYZ itu adalah sebuah perusahaan manufaktur yang menerapkan standar K3 dan K4 yang meliputi memiliki tingkat 3 yang profesional, melakukan pelatihan K3 secara berkala kepada karyawannya, dan yang terakhir ada pemasangan pelindung diri atau APD di area kerjanya masing-masing, baik itu di dalam ruangan maupun di dalam maupun di luar ruangan. Nah, untuk yang PT ABC itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi yang berkomitmen pada keselamatan kerja. Nah, ada meliputi juga memastikan penggunaan peralatan kerja yang aman, melaksanakan inspeksi rutin di area kerja, dan menyediakan fasilitas kesehatan bagi karyawannya. Oke, kita lanjut di sini. Untuk PT XZ itu ada penerapan standar K3 dan 4 tahap. Nah, di tahap pertama itu PT XZ memiliki program pelatihan K3 yang komprehensif untuk semua karyawannya. Jadi semua karyawan ini sudah dilatih untuk standar penerapan K3. Lanjut ke tahap kedua, PT XZ ini
menyediakan alat yang sendiri untuk APD yang lengkap dan sesuai dengan jenis pekerjaan di bidang masing-masing seperti yang sudah tadi saya sampaikan, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Untuk tahap yang ketiga, PT XYZ melakukan inspeksi rutin untuk memastikan ada memastikan kepatuhan terhadap standar ketiganya. Keempat, PT XYZ memiliki ketiga yang selalu PT XYZ memiliki tim ketiga yang selalu siap sedia untuk menangani situasi darurat yang tidak terduga di dalam perusahaan. Di PT XYZ juga memiliki sistem pelaporan kesehatan kerja yang transparan dan resolusi. Jadi laporan untuk kesehatan kerja ini bisa diketahui oleh semua karyawan kerja di perusahaan PT XYZ. Oke, lanjut ke perusahaan PT ABC. Nah, di PT ABC ini sama seperti PT XYZ sebelumnya juga menerapkan standar ketiga yang mengikuti dari 4 langkah. Untuk langkah yang pertama, PT ABC melakukan analisis risiko di setiap proyeksi konstruksi. Jadi PT ABC ini memeriksa analisis apakah di proyeksi konstruksi itu bisa ada risiko terjadi kecelakaan kerja atau tidak. Nah, untuk langkah yang keduanya, PT ABC ini memiliki sistem manajemen tadi belum terintegrasi. Jadi sistem ketiga di PT ABC ini sudah memenuhi syarat bagi perusahaannya untuk menerapkan ketiganya. Nah, untuk langkah yang ketiganya, PT ABC memastikan bahwa semua peralatan kerja itu dikalibrasi dan diperiksa secara berkala setiap harinya. Lanjut untuk langkah yang keempat, di sini PT ABC memiliki prosedur tanggap darurat yang jelas dan terlatih. Oke, sini juga sini di institusi dannya itu dari institusi PB Selamatan kerja yang profesional. Oke, lanjut untuk kesimpulan rekomendasinya, penerapan standar K3 itu penting sekali untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ketika lingkungan kerja yang aman dan sehat, tentunya seluruh karyawan pasti akan memiliki semangat yang tinggi untuk bekerja. Nah, setiap perusahaan itu harus memprioritaskan keamanan dan keselamatan dan juga tentunya kesehatan karyawannya dengan cara menerapkan standar 3 secara berkala dan secara ketat. Oke, di sini saya sudah melampirkan link untuk tugas upload saya akan uploadnya di channel YouTube saya untuk pemenuhan tugas sebelum UAS, dan juga saya melampirkan link di mana saya membuat materi tentang penerapan standar ketiga ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada daftar pusakanya. Berikut ada beberapa buku dan jurnal yang dapat dijadikan referensi untuk dipelajari lebih lanjut tentang ketiga. Nah, yang pertama itu ada buku tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau buku tentang ketiga oleh Bapak
Haji Bapak Dr. Insinyur Haji Pak Suprapto MSc. Nah, yang kedua ada jurnal Safety Science yang diterapkan oleh Elsevier. Dan yang ketiga ada artikel Occupational Safety and Health Management System oleh institusi International Labour Organization atau ILO. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, teman-teman dan Pak Jo. Bila ada kurangnya dalam penyampaian materi, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.